Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Haidar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Sehat-sehat, Bu Haidar? Alhamdulillah sehat, masih semangat. Ya, masih semangat ya. Meskipun di kondisi banjir, Pak. Luar biasa. Oh, ada banjir di lokasinya Ibu Haidar ya? Ada berapa orang yang terdampak banjir ada di sini di rumah. Oh, jadi rumahnya Ibu Haidar jadi penampungan ya? Iya. Ya, oke, tidak apa. Sabar ya Bu Haidar, Iya. dilayani tamunya. Oke, Ya, kita alhamdulillah. mulai ini kegiatan Iya, kita ini Ibu Haidar. iya. Kira-kira tujuan utama dari perbincangan koci kita malam ini apa kira-kira Bu Haidar? Ini Pak, saya itu kan tahun ajaran baru ini Pak ya, Mm-mm, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. mm-mm, Meskipun di pembelajaran berdiferensiasi ini sudah pernah saya lakukan di tahun-tahun sebelumnya, mm-mm, kan tetapi ini kan sudah masuk memang harus wajib eh, pembelajaran berdiferensiasi harus dilaksanakan. mm-mm. Yang iya yang harus dilaksanakan itu karena kalau tahun-tahun berikutnya itu kan kemarin hanya sebatas praktek, maksudnya sebatas Uji uji coba ya. coba-coba dulu. Iya. Tapi yang sekarang ini memang sudah harus dilaksanakan di 9 di 3 tingkatan, 7, 8, 9. Nah, Oh saya ya. ini bingung, Pak. Kalau untuk di kesiapan belajarnya, dari minat belajarnya, kemudian profil belajarnya ini, saya bingung di minat belajarnya ini, apa yang harus saya lakukan ke depannya itu. Seperti itu, Pak. Iya. Jadi sekolahnya Ibu Haidar kurikulum merdeka ya? Baru tahun ini. Tahun ini, tapi sudah untuk semua tingkatan kelas. Untuk semua tingkatan kelas. Oh iya iya iya. Tadi Ibu Haidar bilang agak ada masalah ya, ada kendala di berdiferensiasi ya. Iya, Dan bagaimana melihat minat siswa itu tadi, begitu kira Ibu Haidar iya, ya? iya, Ya. iya. Kira-kira berdiferensiasi yang Ibu Haidar maksud itu dan minat belajar tadi itu bagaimana kira-kira? Boleh diceritakan lagi Bu Haidar? Oh, iya, Pak. Terima kasih. Dalam pembayaran berdispensasi kan ada beberapa yang harus kita buat ya di diagnosis awal. Mm-mm. Dari kesiapan belajarnya, kemudian minat belajarnya, kemudian profil belajarnya. Nah, eh, di minat belajarnya ini bagaimana cara saya untuk supaya melihat di mana sih minat siswa itu dalam untuk belajar. Mm-mm. Kemudian kalau profil belajarnya sudah ada. Cuma di minat belajarnya ini masih agak bingung-bingung saya. Hmm. Kalau kesiapan belajarnya sudah ini mungkin saya bisa tesnya di awal-awal pembelajaran. Kemudian Ya, putus Bu Haidar ya. Ya, boleh diulangi lagi. Tadi kalau nggak salah, mana ada Pak? tadi kalau tidak salah Bu Haidar eh, Iya, sudah melakukan diagnostik ini ya. mana ada Pak? Sudah melakukan asesmen diagnostik ya Ibu Haidar. Sudah ya. Tadi praktek apa profil belajarnya juga sudah didapat begitu. Iya. Sudah Kalau ya. profil belajarnya itu sudah ada iya, Mm-mm. sudah. Ada angket-angket yang harus saya bagi. Uh-uh. Jadi yang harus saya bagi kemudian kalau untuk kesiapan belajarnya itu mungkin akan saya ini pada saat memasuki proses pembelajaran, masuk sebelum belajarnya juga ini kan termasuk materi baru kelas 7. Kalau saya kan mengajar kelas 7. Ini kan termasuk materi seluruh seluruh materi IPA itu di kelas 7 itu dia termasuk materi-materi baru bagi mereka. Mm-mm. Di Mm-mm. kesiapan belajarnya itu saya
akan bagi beberapa pertanyaan yang terkait dengan materi itu. Nah, mengkoneksikannya dengan minat itu yang saya belum, yang masih bingung-bingung sampai dengan saat ini. Tadi Ibu Haidar sempat menyebutkan bahwa Ibu Haidar sudah melakukan asesmen diagnostik kepada anak itu, sehingga profil belajarnya sudah dapat kan melalui angket, begitu ya? Begitu. Iya. Nah, saya ingin coba masuk ke minat belajar tadi. Minat belajar tadi tidak dilakukan asesmen, begitu Bu Haidar? Iya Pak, untuk minat belajarnya itu saya sudah untuk minat belajarnya itu saya sudah coba-coba kemarin. Saya tanyakan apa yang mereka inginkan di dalam kelas, begitu. Bagaimana yang guru yang bagaimana yang mereka inginkan di dalam kelas. Ada pertanyaan, hanya ada 4 pertanyaan yang saya berikan sama mereka. Guru yang bagaimana yang mereka inginkan di dalam kelas, kemudian bagaimana proses pemilihan mereka inginkan dalam kelas, kemudian apa yang mereka tidak sukai di dalam kelas. Kemudian yang keempat itu ada pertanyaan inovasi-inovasi apa yang mereka sukai di dalam, agar pembelajaran mereka itu bisa menarik motivasi belajar mereka, bisa mereka merasa senang dalam kelas, seperti itu Pak. Ya, jadi masalah profil belajar kan sudah didiagnostik ya itu. Iya. Nah, tadi pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui minat belajar itu dalam bentuk Ibu Haidar lakukan dalam bentuk asesmen tes atau hanya sekedar pertanyaan pemantik, begitu? Boleh diceritakan Bu Haidar? Iya, kemarin tuh saya sudah buat semacam pertanyaan pemantik. Tadi saya taruh di papan tulis pertanyaannya, dibagi di karton, kemudian mereka saya bagikan stick note. Mereka ada beberapa orang, hanya beberapa yang kendalanya adalah ada siswa yang hanya melihat jawaban temannya. Itu kendalanya. Jadi kan saya untuk mendiagnostik ini agak kesulitan juga. Bagaimana saya bisa tahu minatnya, sementara jawabannya ini cuma jawabannya dengan teman sebelah. Teman, ya. Jadi kan agak sama jawabannya. Iya. Sehingga tidak akurat. Kan masing-masing orang itu kan punya keinginan. Itu jadi kendalanya sebenarnya. Makanya saya bagaimana ini, hampir ada beberapa orang itu karena mereka berdekatan, mereka jawabannya itu sama. Hanya dari jawaban sama. Kemudian ada juga yang kemarin itu di profil juga itu, saya juga sebenarnya kesulitan di situ karena ada yang jawaban mereka itu kan bentuk angketnya itu kan objektif. Ada A, B, C. A-nya itu yang dia kalau misalnya banyak menjawab A itu dia masuk di audio. Kemudian banyak yang menjawab B itu dia di visual. Banyak yang menjawab C itu di kinestetik. Tapi hal hasil yang saya ini kan tuh mereka hanya meminta jawaban yang lain. Mereka tidak dari utuh dari mereka, hanya dari teman-teman sama dengan ulangan harian Pak ya kan. Masalah itu di ulangan harian itu kan mereka suka jawaban orang, mereka tidak itu yang begitu juga dengan kesiapan belajar. Kesiapan belajar itu karena mungkin mereka takut tidak bisa menjawab, maka mereka juga meminta jawaban. Jadi saya itu di situ sebenarnya. Jadi gurunya jadi dilema ya. Tentang keakuratan data itu. Mana ini sebenarnya ini siswa ini saya memasukkan di profil yang bagaimana ini, sementara jawabannya itu hanya dari teman. Jadi saya juga ini masih, tapi tetap akan saya lakukan lagi diagnosnya kan ini kan belum proses pembayaran, masih ini mungkin itu baru saya anggap itu baru
baru tahap awal. Tahap awal Mungkin ya. kedepannya bagaimana? Iya, baru tahap awal. Jadi berarti asesmen sudah dilakukan ya. Iya. Profil belajar sudah didapat, minat belajar sudah didapat. Menurut Ibu Haidar sebenarnya kekurangan di asesmen yang Ibu lakukan tadi di mana? Setelah merefleksi tadi itu, kekurangannya sebenarnya ada di asesmennya atau ada di kemampuan Ibu Haidarnya atau di apa? Anak-anak belum jujur mengisi begitu. Uh, ketidak Ketidakakurat, kalau saya ini lihat di angketnya juga saya sudah pernah buat di tahun-tahun sebelumnya. Kalau kesiapan belajar ini masih baru, karena kalau ini kesiapan belajar ini biasa cuma saya di persepsi. Tapi ini saya memang buat tesnya memang sama yang pre-test. Pre-test. Tetapi hasilnya itu tidak akurat mungkin. Tidak akurat. Karena kan ini mungkin saja ada siswa yang tidak tahu, toh tiba-tiba dia di kesiapan belajar, misal saya tanyakan tentang pengukuran, karena dia tanya sama temannya, dia jadi tahu. Bisa saja itu kan cuma jawaban dari temannya, cuma temannya yang tahu, tapi dia tidak tahu. Saya mau kelompokkan sama-sama dengan temannya, kan saya ketika membelajarkan itu yang itu akan yang jadi mungkin itu akan jadi masalah nanti. Ya. Iya, begitu juga dengan profilnya. Mungkin dia tidak masuk di audio, atau dia cuma di kinestetik, karena salah dari diagnosis awal, maka itu ketidakakuratan itu yang salahnya itu. Kalau angketnya sudah ada, kemudian minatnya itu. Jadi angketnya ada gitu. Yang jadi masalah ini kan minat belajarnya kurang bisa dibaca secara akurat, karena Ibu merasa bahwa siswa tadi mengisi hanya karena ikut-ikutan begitu. Ya, jadi masalahnya di siswa sebenarnya ya, karena belum begitu tidak begitu jujur dalam mengisi itu angket. Kira-kira ke depan menurut Ibu bagaimana asesmen tadi tetap dilaksanakan, karena itu kan menjadi penting di dalam mengukur kan. Tetap itu dilaksanakan, tetapi bagaimana itu dilaksanakan dan siswa mengisinya dengan jujur. Kira-kira menurut Ibu Haidar ada tips atau cara apa kira-kira menurut Ibu Haidar? Jadi saya akan rencanakan lagi satu persatu ya, dari kesiapan belajarnya saya akan bagikan tesnya lagi. Tetapi mereka saling membelakangi, tidak semua dalam kelas. Akan saya bagi, akan saya kondisikan sampai siswa ini benar-benar tidak akan saling diskusi atau ada jawaban-jawaban dari teman lain. Jadi akan saya kondisikan itu bagaimana caranya. Soalnya tidak akan saya samakan lagi. Misalkan cuma cukup 5 soal saja, tetapi dalam 5 soal itu ada yang dalam 5 soal itu ada perbedaan, ada beda-beda. Jadi setiap siswa itu dia mungkin seperti itu yang lebih akurat. Jadi kan ketika dia bertanya ke sebelahnya, bukan itu soalnya. Jadi soalnya itu akan beda-beda, dan akan saya beritahukan sama mereka, soal ini tidak sama. Dari 27 siswa itu akan mendapatkan soal-soal yang berbeda. Berarti akan butuh kerja keras dari saya lagi. Dari 25 mungkin, ini kan namanya pengukuran. Pengukuran itu kan alhamdulillah di materi pengukuran itu bisa divariasikan soal-soalnya. Insya Allah akan saya dapatkan 27 soal yang berbeda dalam ini. Mereka juga 27 soal dikali 5. Ini butuh kerja keras itu saya. Jadi karena saya butuh akurat itu. Keakuratan itu yang saya butuh. Kalau cuma soal mereka menjawab, kalau cuma kita pikir, kita mengambil yang penting ada siswa yang, kalau cuma tujuan kita, jadi kalau tujuan kita salah, maka kita juga akan salah melayani kebutuhan siswa. Seperti itu. Kemudian dari minatnya ini setiap orang
akan ada satu pertanyaan yang akan saya berikan. Oh iya. Jadi Hanya intinya asesmen tetap akan dilakukan ya. Hanya mungkin tinggal bagaimana menjaga agar anak-anak tadi atau siswa tadi tidak atau mengisinya dengan penuh tanggung jawab ya, dengan jujur. Tinggal itu berarti ya. iya. Bagaimana dengan pelibatan teman-teman? Pelibatan dengan teman-teman lain, Bu Haidar. Pelibatan teman-teman juga itu saya rasa mereka juga punya masalah seperti itu. Oh iya. Kata mereka menyelesaikan soal membuat soal dalam berhari-hari, tetapi mereka bisa jawab dalam waktu 5 menit. Iya. Jadi sekarang itu kan jadi sekarang Bu Haidar, dari dua tadi melaksanakan asesmen, Ibu Haidar sendiri yang melakukan asesmennya, tetapi merubah teknik ya. Iya. Dan tadi melibatkan teman. Kira-kira mana hal yang akan Ibu Haidar pilih sebagai rencana aksi nanti untuk Ibu Haidar melakukan assessment dan mengetahui minat belajar tadi? Mana kira-kira yang Ibu Haidar mau utamakan? Kira-kira saya lebih menggunakan teknik saya ya. Iya. Kalau saya melibatkan teman-teman, mereka juga punya tanggung jawab lain, karena mungkin namanya masuk pembelajaran awal, jadi mereka juga punya tanggung jawab lain. Oh iya. Dan mungkin akan ada kesenjangan lagi di situ. Dan mungkin ada guru-guru yang tidak senang, dan saya kan menginginkan mereka itu dalam keadaan sadar penuh ini siswa ini mengerjakan asesmen itu. Jadi saya lebih ke teknik saya dulu. Dulu. Untuk melibatkan teman-teman. Kira-kira nanti pada saat ada refleksi atau ada evaluasi bersama, itu yang akan dibicarakan lagi. Bagaimana tekniknya. Ya. Kira-kira Bu, dari rencana Ibu tadi yang ingin Ibu gunakan adalah tetap melakukan asesmen, tetapi tekniknya akan diubah ya. Kira-kira kapan Ibu Haidar akan melaksanakan itu? Ini saya sudah mulai menyusun soal-soalnya ini, yang variasikan yang sudah mulai saya susun mulai hari ini. Kemudian masih ada beberapa waktu dari hari Jumat, dan eksekusinya itu kebetulan kami tadi sudah rapat. Jadi kami ada curhat-curhat dengan kepala sekolah dengan hal itu. Maka evaluasinya itu hari Selasa kami evaluasi. Kemudian Excelnya itu hari Rabu. Hari Rabu itu akan semua melakukan diagnostik awal, semua guru. Jadi karena yang saya buat beberapa hari Senin baru-baru itu hanya sebagai uji coba saya, melihat bagaimana kejujuran siswa, bagaimana modelnya mereka menjawab. Ternyata seperti itu saya dapatkan. Apa yang saya takutkan, apa yang saya khawatir ternyata terjadi. Nah, dari situ maka saya akan evaluasi lagi bagaimana tekniknya ini akan saya eksekusi hari Rabu. Hari Rabu. Karena ya. Semua kami hari Rabu itu akan ada, semua guru akan melakukan diagnosis awal. Asesmen secara serentak hari Rabu ya. Secara serentak, iya. Oh iya. Oke, berarti masalahnya Ibu tadi berarti sudah ini ya, sudah mendapat solusi ya. Ibu sudah bisa menemukan solusinya di mana untuk bisa mengetahui minat belajar tadi ya. Setelah Ibu Haidar melakukan kegiatan tadi, kira-kira bisa dilihat di dalam bentuk apa? Pelaporan mungkin, atau Ibu Haidar akan melaporkan ke guru mata pelajaran yang lain, atau kita akan melakukan Zoom lagi. Kira-kira Ibu Haidar akan melakukan apa untuk mendokumentasikan kegiatan tadi dan bisa dilaporkan begitu? Iya, kira-kira
setelah itu kan hasilnya kan tidak mungkin dibiarkan seperti itu kan, harus di untuk kesiapan belajarnya kan harus memang dinilai, harus Iya. apa harus ada nilainya, baru kemudian dipetakan Mm-mm. siswa mana yang mulai apa, siswa mana yang belajar Mm-mm. uh, kesiapan belajarnya itu sudah memang Mm-mm. benar-benar siap, ada sebagian, ada Mm-mm. juga yang sama sekali, kemudian dari minatnya juga. Jadi ini akan Mm-mm. uh, akan ada uh, analisisnya akan Iya. saya laporkan ke, selain akan saya laporkan ke ke sekolah yang Mm-mm. ke sekolah, ke BK, dan juga kalau kesiapan belajar itu kan untuk saya, yang untuk Iya. saya Iya. itu saya yang mengajar. Kemudian kalau profil apa semua itu akan saya bagi dengan teman-teman yang lain, dan insya Allah kita Mm-mm. akan hasilnya Mm-mm. hasilnya akan kita bicarakan nanti ketika ada waktu, kalau Bapak lagi ada pun waktu Oh untuk iya, iya, diskusikan itu. iya. Oke, Bu Haidar, alhamdulillah luar biasa ya percakapan hari ini membawa kita kepada apa solusi-solusi konkret dari Ibu Haidar tadi saya lihat. Bu Haidar sudah bisa melihat kekurangan dari asesmen tadi sehingga minat belajarnya kurang bisa dibaca ya. Alhamdulillah Ibu Haidar karena waktu kita sangat terbatas. Insya Allah kita bisa ketemu lagi kalau Ibu Haidar punya waktu dan kesempatan ingin mendiskusikan lagi kelanjutan daripada persoalan tadi, kendala Ibu tadi ya saya dengan uh, waktu dan kesempatan siap menunggu kabar dari Bu Haidar. Oke Bu Haidar, Ya, selamat makasih banyak Pak malam Bu ya Haidar, atas makasih. waktunya. Ya, Selamat malam. ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.